Selamat sore teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Kenalin, nama aku Gebi. Nama aku Eca. Dan kitalah yang akan menuntun teman-teman dalam ibadah Natal Komisi Remaja GKI Gading Indah pada sore hari ini. Senang ya Cak, kita sore hari ini bisa kumpul di sini. Tapi ini rame-rame, kumpul-kumpul kita mau ngapain sih Cak? Kok nggak tahu sih, Ci? Kita kan di sini mau merayakan Natal bersama. Banyak wajah-wajah yang sudah lama kita rindukan yang akhirnya bisa hadir kembali di tengah-tengah kita sekarang. Oh iya ya, kita semua mau merayakan dan memaknai sukacita Natal itu. Tapi sebelum kita memulai serangkaian perayaan Natal kita, mari kita pada sore hari ini kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, hari ini kita merayakan sukacita karena Yesus Kristus, Sang Raja, telah datang ke dunia. Kedatangannya membawa harapan, damai, dan kasih bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, memuliakan Dia dengan nyanyian Hai Dunia, Gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Pihak timur terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alur harta, Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari para remaja yang dikasih Tuhan, kita awali ibadah kita dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tes. Immanuela. Aduh. Kamu udah dari pagi loh di sini. Istirahat dulu dong. Belum bisa, Vin. Ini tuh masih banyak yang harus aku beresin. Lampu pohon Natal ini juga masih kurang terang. Immanuela, kamu sadar gak sih? Ruang kebaktian ini udah kayak toko dekorasi Natal tahu. Lagian, meskipun kamu panitia Natal, kamu kan gak harus ngelakuin semuanya sendirian. Tapi aku harus, Vin. Kalau bukan aku yang ngelakuin ini,
Terus siapa lagi? Immanuela, kamu gak harus nanggung semua ini. Kan bisa minta tolong yang lain buat bantu. Tapi aku gak mau Natal ini kerasa kosong, Vin. Aku gak mau Natal remaja ini kerasa dingin. Aku juga gak mau, Immanuela. Tapi ngelakuin semuanya sendiri juga gak baik loh. Tapi aku cuma gak tahu harus gimana, Vin. Setiap Natal tuh aku selalu ngerasa kayak biasa aja. Gak ada apa-apa. Kosong. Dingin. Aku juga gak tahu harus ngapain lagi. Aku ngerti. Tapi Manuela, kita kan masih punya satu sama lain. Kita nggak harus ngelakuin semuanya sendirian. Maya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita tinggali seringkali terasa dingin dan penuh pergumulan. Ketidakadilan, kekerasan, penderitaan, kesepian, itu semua kerap hadir di sekitar kita. Maka dan menyikapi semua hal yang tidak menyenangkan ini. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Di tengah dunia yang dingin ini, kita diundang untuk menyerahkan semua beban dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya dalam doa, memohon agar kasih-Nya bekerja di tengah-tengah kehidupan kita dan dunia ini. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin, kadang cukuplah untuk mengenali Khalik semesta. Kini kita diingatkan bahwa kasih Allah tidak terbatas. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kandang yang sederhana menjadi tempat kelahiran raja dari segala raja. Maka, mari setiap kita boleh memberikan hati kita sebagai persembahan terbaik kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Ku berikan apa
Tania, jangan bilang kamu lagi tidur siang pas aku capek-capek naik tangga ke sini. Enggak kok, aku cuman lagi duduk-duduk aja. Kamu gak kelihatan cuma duduk-duduk. Tadi kamu nangis ya? Hah, enggak. Aku cuman ingat mama dan papa. Tahun ini mereka gak bisa ada di sini. Aku ngerti kok. Aku juga ngerasa sepi kadang-kadang. Hah? Tapi kamu selalu kelihatan ceria. Kadang aku ceria cuma buat nutupin rasa kosong di dalam. Tania, aku lahir dalam keluarga. Tapi mereka gak peduli aku ada atau enggak. Bahkan ketika aku nongkrong sama teman-teman, iya, aku senang. Tapi pas pulang, ya aku merasa kosong lagi. Kesepian itu gak selalu tentang siapa yang ada di sekitar kita, Tan. Makasih ya udah ngertiin aku, Maya. Gimana kalau kita ke gereja aja? Immanuela lagi panik nyiapin kebaktian Natal seperti biasa. Oh iya, dia pasti butuh kita. Yuk. Seringkali penuh dengan kesedihan dan kekecewaan, kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang tidak tertandingi, yang selalu hadir di tengah dunia. Mari kita menyanyikan lagu Begitu Kasih Allah Akan Dunia. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kini kami akan mendengar apa yang disaksikan oleh firman Tuhan. Kami mau mendengar bagaimana Tuhan berbicara, baik lewat firman dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan, juga lewat apa yang akan kami saksikan setelah ini. Dalam semuanya hadirlah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat saja dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi demikian.
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Hai Manuela, kita datang nih buat bantuin kamu. Makasih ya, aku masih harus nyiapin hiasan buat di tembok-tembok nih. Foto booth juga belum selesai. Immanuela, serius deh, ini udah kayak setting film Natal. Emangnya kamu gak capek? Aku cuma gak mau Natal ini tuh rasa kosong. Manuela, kita ngerti kok kamu ngerasa sepi. Kita juga ngerasain itu. Tapi kamu gak sendirian kok. Aku cuma pengen sekali lagi ngerasain hangatnya Natal. Bukan sekedar lampu atau dekor. Aku cuma pengen ada kehangatan di tengah kesepian ini. Manuela, kamu tuh gak harus ngadepin semuanya sendiri. Kita ada kok di sini buat kamu. Iya betul. Kita kan masih punya satu sama lain. Itu juga cukup kok. Nih, daripada kalian sedih-sedih, aku bawa puding nih. Ada yang mau nggak? Aku mau rasa stroberi dong. Ada rasa apa aja tuh? Ada taro. Siapa mau taro? Aku, kasih. Stroberi ada gak? Bentar. Ya ampun. Kalian masih di sini. Halo kok. Jam berapa ini? Aduh. Sedang apa kalian? Oh, mau bagi-bagi. Puyo. Mau juga nggak kok? Oh, Mau nggak gak? usah. Banyak nih kok. Jangan, manis. Kalian lagi ngapain? Ini udah pukul jam berapa ini? Hampir jam 9. Ini kok kita lagi siapin buat Natal remaja. Sekalian Oke. nemenin Immanuela. Iya. Hai Manuela, Halo kok. kenapa matamu basah? Itu kok dia Immanuela tuh takut kalau Natal ini menjadi dingin dan sendirian gitu. Dingin. Orang saya aja kepanasan kok di sini. Aduh, Kostira, maksudnya tuh bukan gitu. Ah. Maksudnya dingin tuh Immanuela takut kalau Natal ini jadi kayak nggak ada feelingnya, nggak ada kehangatannya gitu deh. Apa memang begitu yang kamu rasakan? Ya gitu deh. Tapi kalau ditanya kenapa, aku juga nggak tahu. Ya, Cuma ya itu yang aku rasain. Oke. Yang lain, kalian? Kevin, Aurel, Maya, Tania, kalian pernah merasakan seperti yang dirasakan Immanuela? Natal itu rasanya dingin, ya tidak ada kehangatannya. Biarpun kalian ngumpul di sini, ketawa ketiwi, nyiapin Natal. Apa kalian pernah punya perasaan begitu juga? Ya kalau aku sih karena orang-orang terdekat.
keluargaku gak ada yang peduli sama aku. Ya maksudnya sih mereka ada, cuman merasa tidak ada. Mereka tuh sibuk dengan keperluan mereka sendiri-sendiri. Ketika aku butuh temen buat ngobrol ataupun curhat, ya mereka selalu gak ada buat aku. Oke, I see. Yang lain punya pengalaman yang mirip-mirip? Ya sama sih ya, walaupun gak selalu soal keluarga, teman-teman juga banyak. Tapi kayak gak ada yang peduli gitu sama kita, pada sibuk bergeng sendiri. Ya gitu sih kok, biarpun nih ada ratusan orang di sekolah, kita masih aja ngerasa lonely gitu, sendirian. Apalagi kalau kita bukan siapa-siapa. Om, kok kalau kita bukan juara-juara kelas, kalau kita bukan juara olimpiade, kalau kita gak punya akun centang biru, pokoknya kalau kita noting, wah lonely banget deh. Ya. I see. Tapi kalian tahu nggak, Apa tuh kok? ribuan tahun lalu ya, perasaan yang sama itu juga mungkin dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di cerita Natal. Maria, Yusuf, para gembala. Masa sih kok? Kan mereka tokoh-tokoh penting Natal, masa mereka ngerasain kayak gitu juga? Ya, tokoh penting kan buat kita sekarang. Tapi dulu mereka kan bukan siapa-siapa. Siapa itu Yusuf? Yusuf cuman seorang, ya katanya dia keturunan Daud, tapi kan entah keturunan keberapa ya. Dia cuma tukang kayu dari kota kecil, kampung namanya Nazaret. Maria juga sama, gadis remaja usia 15-an tahun lah Maria. Kalian umur berapa sih? 15 kok. Ya sekalian inilah Maria. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan tokoh terkenal, bukan keturunan yang darah biru. Mereka bukan siapa-siapa, nothing, nobody. Wah, kalau itu sih aku baru tahu ya kok. Iya, apalagi waktu Maria dan Yusuf harus menempuh perjalanan gara-gara Kaisar Agustus perintahkan sensus. Kaisar nggak peduli, ada perempuan hamil, besar, mau melahirkan, tetap aja dia harus pergi ke kampung halaman Yusuf. Sampai di Bethlehem, orang-orang juga sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Sampai akhirnya mereka ya tiba di kandang di mana akhirnya Yesus lahir. Ya seperti itu. Mereka juga mungkin merasakan ya dingin, gak ada yang care, gak ada yang mempedulikan mereka. Karena mereka nobody tadi istilahmu apa, nothing. Bukan siapa-siapa. Gak punya akun centang biru. Ya emang gak punya lah ya zaman itu. Ternyata udah dari dulu ya, kalau orang-orang tuh sering ngerasain kayak gitu, meaningless, nothing. Iya, dan bukan cuman mereka. Kalau kalian ingat, waktu peristiwa Natal ada siapa lagi? Ada para gembala. Para gembala juga sama. Mereka orang yang gak dianggap. Mereka tidak berpendidikan, mereka dianggap pekerja kasar. Mereka dianggap oleh orang-orang Yahudi tidak bisa menjaga kebersihan, kesucian. Jadi mereka gak penting. Biarpun domba yang dijaga penting. Tapi yang luar biasa adalah ke orang-orang seperti inilah, ke orang-orang yang nobody, nothing inilah, berita Natal disampaikan. Di keluarga Maria dan Yusuf yang bukan siapa-siapa, Yesus lahir, Sang Mesias itu lahir, hadir dibesarkan, dan bukan di keluarga kerajaan atau di siapapun yang berkuasa. Lalu ini kamu ngapain? Instastory kok. Oh iya. Sini yang dikit dong. Saya mesti hati-hati dong, nanti kalau dipotong 1 menit salah. Ikutan nggak? Ikut. Ya. Ayo sini. Bentar kok. Munduran Ada kita di sedikit. sini. Ah, mau di mana nih? Kan ceritanya Mending saya lagi selfie. ngomong. Mending- mending Ya. selfie. Iya. Mau ikut? Ayo. Ya, Kalian mau ikutan juga nggak? Ayo ikut, Ayo, ikut. Madu sini, madu sini. ya sudah. Aduh, backlight nih. Ya. 1, 2, 3.
Mantap. Makasih kok. Lanjut kok. Ya. Jadi justru di antara orang-orang yang dianggap nobody, nothing, inilah berita Natal itu hadir. Di antara para gembala yang tidak dianggap, malaikat menyampaikan kabar baik. Bukan kepada para imam atau para pembesar di Bait Allah, justru kepada mereka. Iya ya, aku baru kepikiran tuh. Tapi kenapa kayak gitu ya? Kenapa yang nobody, nothing, nggak penting, malah justru yang terima semua itu? Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan namamu, Immanuela. Nama aku? Ya kamu tahu nggak namamu itu diambil dari mana? Enggak. Di cerita Alkitab mana Immanuel itu muncul? Waktu malaikat memberitahukan kepada Yusuf kalau Maria akan mengandung, melahirkan seorang anak, harus dinamai Yesus. Dan ada nama lain yang diberikan ke anak itu, Immanuel, artinya Allah beserta kita. Tapi kan nama aku Immanuela, bukan Ya. Immanuel. Ya itu kan versi ceweknya, Immanuel. Mungkin kalau yang Jawa Immanuelo begitu kali ya. Gitu. Enggak, Immanuel, Allah beserta kita. Gitu. Dan yang kalau kita mau kaitkan dengan peristiwa Natal, coba bayangin. Yesus itu kan anak Allah. Kata Rasul Paulus di surat Filipi, ia yang dalam rupa Allah, dalam segala keagungannya, ia yang punya semuanya, dia tinggalkan untuk menjadi Allah yang hadir bersama dengan manusia. Allah yang punya semuanya, dia tanggalkan, dia menjadi orang yang juga tadi, nothing, nobody, gak dikenal, ya, lahir di keluarga yang kecil, yang sederhana, supaya ia bisa ada dalam hidup kita semua ini, di dunia ini. Tuh, itu tuh arti namamu. Bahwa Allah dalam segala keagungannya, dia tinggalkan, dia hadir dalam kehidupan manusia yang seringkali dingin, ya, yang ada di dunia yang tidak peduli. Tapi Allah peduli terhadap setiap kita dengan setiap keberadaan kita. Oh, aku jadi ngerti. Yesus yang tadinya penting malah memilih lahir menjadi nggak penting gitu ya, bersama Yusuf, Maria, dan para gembala. Iya, Yesus yang tadinya penting, dia memilih hadir bersama orang-orang yang tidak penting. Supaya ia bisa menghadirkan kasih dan anugerahnya buat kita semua. Buat kita yang mungkin suka merasa gak berdaya, ya, tidak berarti, tidak penting. Ingat, Tuhan menganggap kita ini penting di matanya. Karena itu dia mau turun, hadir sebagai bayi Natal dan juru selamat dunia. Wah, luar biasa ya. Rupanya kita itu penting di mata Tuhan. Iya, dan bukan cuma itu. Tuhan juga mengajak kita untuk memandang orang lain juga sebagai orang-orang yang penting. Kalau di mata Tuhan tidak ada orang yang tidak berharga, harusnya kita juga begitu kan ya. Setiap orang itu berharga, setiap orang itu penting. Kita boleh mendukung mereka, boleh menguatkan mereka, boleh saling menolong, boleh saling menghibur. Dan kayaknya itu yang kita lakukan juga kan ya di gereja ya. Iya. Kalian sudah lakukan itu kan? Sudah. Ya. Jadi di hari Natal kita diingatkan Tuhan sudah menanggalkan semuanya, ya. Tadi di 1 Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Yesus yang hadir, firman itu ada di antara kita, digunakan kata dwell dalam menetap bersama kita. Yesus itu menetap dalam diri kita semua, dalam persekutuan kita sebagai gereja. Karena itu jangan disia-siakan tuh Tuhan yang sudah datang dan menetap itu. Mari kita menolong satu sama lain, saling mendukung ya. Jadi Immanuela juga harus sesuai dengan namanya. Yakin Tuhan besertamu. Oke. Paham gak Manuela? Tuh dengerin. Ya. Kalau misal kamu masih ngerasa kesepian, kan ada aku. Bercanda. Ya. Aku tinggal dulu ya. Oke Om, kok. Jangan sampai pagi loh di gereja. Nanti
Saya ditelepon orang tua kalian lagi nyariin. Siap. Ya. Makasih Ya. kok. Dah. Makasih, Bye, Bye, Ko. Ko. Makasih, Ko. Om, Bye. Ko. Enak puyuhnya. Masih banyak nih. Kebanting. Jadi
berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa dalam berita Natal kami diingatkan Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang dengan segala kemegahan dan kemuliaannya, Dia rela meninggalkan semua itu untuk menjadi bukan siapa-siapa. Untuk menjadi seorang bayi tak berdaya di tengah keluarga yang sederhana, yang tidak berarti di tengah dunia yang riuh dengan segala kesibukannya, yang tidak berdaya di hadapan para penguasa dunia. Tetapi justru dalam semua itu, dalam ketidakberdayaan, dalam keadaan yang bukan siapa-siapa itulah, Sang Juru Selamat hadir, bertumbuh dan pada waktunya menyatakan kabar keselamatan kepada dunia dan menjadi Juru Selamat dunia. Juru Selamat yang kami percayai. Karena itu biarlah di hari Natal ini kami diingatkan bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Bahwa kami ini bukan siapa-siapa di mata-Mu. Karena demi dunia di mana kami ada di dalamnya lah, Tuhan telah menganugerahkan putranya sendiri untuk hadir di tengah dinginnya dunia, di tengah ketidakpedulian sesama. Ia hadir membawa damai sejahtera. Maka biarlah kami menjalani hidup kami dengan setiap pergumulan di rumah, di tengah keluarga, di tempat kami belajar, di sekolah, di gereja atau dimanapun Tuhan hadirkan kami. Dengan mengingat bahwa kami adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Maka biarlah dengan demikian kami juga mau memandang teman-teman kami, mereka yang ada di sekitar kami juga sebagai pribadi yang berharga. Dan kami mau mendukung mereka dalam apa yang bisa kami kerjakan. Kami mau saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur. Dan biarlah dengan demikian kami menjadi persekutuan yang menyatakan kasih, damai, sejahtera, anugerah Tuhan. Kami mau berdoa agar setiap kami juga diberi kemampuan mengabarkan damai sejahtera Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kami. Agar kami biarpun masih muda diberi hikmat menyatakan kasih Tuhan kepada orang tua kami, saudara kami, dimanapun atau siapapun yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Demikian juga di tempat kami belajar, di sekolah, di lingkungan pergaulan kami. Biar dengan keyakinan bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami juga mengasihi mereka-mereka yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Jangan biarkan kami merasa sendirian. Biarlah kami selalu ingat kami memiliki Sang Immanuel, Allah yang beserta kami. Allah yang tinggal diam bersama kami, menetap dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan semua hanya dalam satu nama. Yesus Kristus Sang Immanuel, Allah yang beserta dan bersama kami. Amin. Teman-teman terkasih, marilah kita bawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kelahirannya yang membawa damai dan sukacita dalam hidup kita. Persembahan akan dilakukan dengan maju ke depan. Teman-teman dapat maju dari sisi luar bangku lalu kembali melalui jalur tengah. Matius 2 ayat 11 menyatakan, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Kandang domba itu rumahnya,
tajam palungannya. Hai gembala baring segera menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Hai malaikat pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami membawa persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau memberkati dan mengurapi persembahan ini agar bisa menjadi sumber berkat bagi sesama kami. Tuhan juga yang mau memberkati agar kami selalu mempunyai hati yang mau memberi ya Tuhan dan mau senantiasa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Tadinya aku masih ngerasa sendirian, tapi sekarang aku sadar aku nggak pernah benar-benar sendiri. Aku juga kadang kita cuma perlu ingat bahwa ada orang yang peduli dengan kita. Meskipun mereka nggak selalu ada di sekitar kita. Natal itu tentang kasih. Walaupun kita sering merasa sendiri, namun Tuhan selalu ada di antara kita. Dan kebersamaan ini adalah hadiah dan obat terbaik untuk kesepian kita. Umat yang terkasih, lahirnya Yesus menjadi bukti bahwa Ia hadir bersama dengan kita membawa damai dan sukacita. Kehadirannya, kelahirannya membuat harapan selalu menyala. Mari kita juga bagikan terang Tuhan kepada sesama kita. Oh, Holy Night.
The stars are brightly shining. It is a night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Mari kita bernyanyi bersama, Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on high divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Sang Immanuel besertamu dalam setiap langkah hidupmu. Kiranya Yesus Kristus Sang Juru Selamat memberikan kedamaian dalam hatimu. Kiranya Roh Kudus Sang Penghibur memampukanmu untuk terus memberitakan kasih-Nya sekarang dan selamanya. Amin. Maranatha, 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 amin, amin, amin. Kelahiran Yesus adalah kabar baik yang tidak bisa kita simpan untuk diri sendiri. Seperti para gembala yang memberitakan sukacita. Kita pun dipanggil untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia. Hai, siarkan di gunung.
siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Merry Christmas semuanya. Pengumuman untuk besok, kita tidak ada ibadah remaja, tapi kita ada ibadah gabungan di sini di Jam awal 9. Ya, jam 9. Merry Christmas Merry semuanya. Christmas guys. Lilinnya udah boleh ditiup ya guys. Makasih. Boleh dimatikan. Merry Christmas. Teman-teman, di belakang masih ada makanan, kalian boleh makan ya, dan akan ada souvenir.